Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat ya, semangatnya jangan pernah kendor sehingga makin luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas tentang jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana dan jabatan fungsional petugas lapangan keluarga berencana. Keluarga berencana lebih sering disebut KB ya, jadi jabatan penyuluh KB dan jabatan fungsional PLKB. Teman sekalian, materi ini dibahas di pembekalan ASN PPPK BKKBN 2024 ya, dengan maksud supaya teman-teman PPPK lebih mengenali jabatan yang diembannya, dasar hukum, uraian tugas, hak dan kewajiban ya, sehingga teman-teman bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Teman sekalian, kita awali dari referensi ya di yang kita bahas kali ini. Teman sekalian, kita mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Baik ya, teman sekalian ya. Ini adalah Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya. Jadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ini, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah tidak berlaku lagi. Karena ada beberapa perbaikan, ada beberapa penyempurnaan di undang-undang ini. Teman sekalian, kemudian karena kita membahas tentang PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, maka kita juga mengacu pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ini tentang manajemen PPPK. Teman sekalian, kemudian tentang jabatan fungsional penyuluh KB diatur di Permen Pan RB nomor 52 tahun 2022. Kemudian untuk yang jabatan fungsional PLKB itu diatur di Permen Pan RB nomor 53. Jadi nomor 52 adalah tentang penyuluh KB, nomor 53 tahun 2022 adalah jabatan fungsional PLKB. Dan Permen Pan itu, teman sekalian, telah diperjelas di Peraturan BKKBN nomor 9 tahun 2023 tentang Juknis atau petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional PLKB. Ini teman sekalian, jadi kalau Juknis PLKB itu di Perban nomor 9 2023, sedangkan jabatan Juknis ya, pelaksanaan penyuluh KB atau PKB itu diatur di Perban nomor 10 2023. Jadi teman sekalian, penyuluh KB dan PLKB adalah jabatan fungsional ya, dan diatur di perban yang berbeda atau peraturan badan ya. Saya menyebutnya perban. Teman sekalian, kemudian apa sih tugas dan fungsi aparatur sipil negara? Teman sekalian ya, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Tugasnya adalah satu, melaksanakan kebijakan publik ya yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi kita melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pembina kepegawaian ya, baik BKKBN maupun dari Permenpan, kemudian kebijakan pemerintah, intinya begitu. Dan karena kita melaksanakan kebijakan publik, maka fungsi ASN ya, termasuk PPPK adalah sebagai pelaksana kebijakan publik ya, teman sekalian ya. Jadi fungsi aparatur sipil negara adalah pelaksana kebijakan publik ya, karena kita bertugas melaksanakan kebijakan publik ya, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan orang banyak atau masyarakat. Kemudian tugas yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Jadi ASN, baik PNS maupun PPPK itu bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Oleh karena itu, fungsi kedua adalah fungsi ASN yang kedua adalah sebagai pelayan publik ya, teman sekalian, kita melayani publik, melayani masyarakat ya, sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Kemudian tugas yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ini tugas yang ketiga. Karena tugas yang ketiga ini, maka fungsi dari aparatur sipil negara termasuk
PPPK adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini adalah fungsinya. Jadi, teman sekalian, fungsi ASN ada tiga. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Ini adalah tugas dan fungsi ya, teman sekalian ya, mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Baik, teman sekalian, sekarang kita akan coba lihat kedudukan dan tanggung jawab. Teman sekalian, PLKB dan penyuluh KB berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan bangga kencana. Jadi, teman sekalian, ada sedikit perbedaan sebetulnya di Perban 9 dan Perban 10. Kalau di Perban 9 ya, tentang petunjuk teknis jabatan fungsional PLKB, itu kedudukan PLKB adalah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan, itu PLKB. Sedangkan kalau penyuluh KB, kedudukannya adalah sebagai pengelola ya, pengelola program perkembangan kependudukan, pemohon keluarga dan keluarga berencana. Jadi kalau yang PLKB lebih sebagai pelaksana teknis, kalau penyuluh KB lebih pada pengelolaan. Itu kedudukan dari PLKB dan penyuluh KB menurut Perban 9 dan 10. Nah, dia ada di mana, teman sekalian ya, PLKB dan penyuluh KB itu berkedudukan pada instansi pembina, baik teman sekalian, instansi pembina. Nah, instansi pembina program Bangga Kencana adalah BKKBN. Jadi PLKB dan penyuluh KB itu adalah jabatan fungsional yang hanya ada di BKKBN dan pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ya ini jadi kenapa provinsi yang lain tidak, teman sekalian ya. Ini mungkin yang menjadi dasar. Yang pertama adalah pada saat ada penarikan atau sentralisasi pegawai ya dalam rangka pembinaan fungsional pelaksanaan program. Pada saat itu di Pemprov ya, itu terjadi semacam semacam tarik ulur ya teman sekalian. Yang pertama terkait dengan minat dan kesejahteraan penyuluh KB yang ada di DKI. Seperti kita ketahui pada tahun 2017 itu ya, pada saat penarikan penyuluh KB ke BKKBN Pusat, itu untuk tingkat kesejahteraan dan sebagainya baik termasuk tunjangan kinerja dan sebagainya itu memang berbeda jauh ya antara DKI dengan BKKBN. Jadi memang ada tawar menawar, tapi di samping itu yang lebih hakiki lagi, yang lebih esensial lagi adalah bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu memang memiliki memiliki urusan wajib ya melaksanakan pengendalian penduduk. Ini ada di teman-teman sekalian ya di Undang-Undang tentang Pemprov DKI ya. Di sana ada memang salah satu kewenangan wajib urusan yang wajib ya dari Pemprov DKI adalah melaksanakan pengendalian penduduk. Jadi memang harus punya petugas fungsional atau pejabat fungsional pengelolaan program bank bencana. Jadi teman sekalian, pendek kata, PLKB dan penyuluh KB itu hanya ada di instansi BKKBN dan DKI Jakarta. Di lainnya tidak ada. Penyuluh KB tidak ada di Kemendiknas, tidak ada di Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi, Kementerian Olahraga nggak ada. Jadi PLKB dan penyuluh KB hanya ada di BKKBN dan Pemprov DKI. Oke, teman sekalian, untuk kedudukan dan tanggung jawabnya itu bertanggung jawab pada pejabat pimpinannya yang memiliki keterkaitan dan pelaksanaan tugas fungsional. Ini kalau teman-teman di provinsi ya, teman sekalian, untuk PPPK itu atasan langsungnya ya, atau pejabat yang akan menerima pertanggungjawaban dari teman-teman PLKB adalah di perwakilan provinsi. Untuk teman-teman PPPK biasanya ada di Sekban ya, Sekretaris BKKBN Provinsi itu adalah atasan langsung dari teman-teman. Jadi nanti penyusunan SKP dan sebagainya juga mengacu ke sana. Baik teman sekalian, kita akan lihat klasifikasi ya dan ruang lingkup jabatan fungsional penyuluh KB. Ini penyuluh KB dulu ya.
penyuluh KB itu diatur di Perban nomor 10 tahun 2023, peraturan BKKBN. Ini Perban itu peraturan badan ya. Peraturan badan disingkat Perban ya, nomor 10 2023. Ini adalah tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh KB. Jadi teman sekalian mengacu ke Perban itu, dan Perban ini adalah turunan dari Permenpan RB nomor 52 ya, tahun 2022. Klasifikasi jabatan penyuluh KB ada 4. Yang pertama adalah penyuluh KB ahli pertama, penyuluh KB ahli muda, penyuluh KB ahli madya, dan penyuluh KB ahli utama. Ini teman sekalian ya. Tidak. Nah, teman sekalian, saya akan coba lihat ya untuk apa ya unsur dari ini, hampir semua sama ya sekalian ya. Teman sekalian, untuk uren tugas atau unsur kegiatannya, ruang lingkup kegiatan dari jabatan penyuluh KB adalah penyuluhan ya. Pertama penyuluhan ya, meliputi kayak dan analisis. Ini untuk yang penyuluh KB ahli ya, kategori keahlian. Kemudian unsur kedua adalah pelayanan, unsur ketiga adalah penggerakan, dan unsur ketiga adalah pengembangan. Ini adalah ruang lingkup atau unsur-unsur dari unsur utama ya dari jabatan fungsional penyuluh KB ya. Dan kita lihat teman sekalian, ini lebih ke untuk penyuluh KB ahli pertama yang ada kayak analisis, pelayanan dan analisis, advokasi, ini adalah subunsurnya. Baik, teman sekalian, kita mungkin akan fokus di penyuluh KB ahli pertama karena teman-teman PPPK yang direkrut ya tahun 2021, 2022, dan 2023 itu jabatan yang ada di perjanjian kerjanya adalah jabatan fungsional penyuluh KB ahli pertama ya, teman sekalian ya. Ini yang kategori keahlian ya. Sekali lagi, jabatan penyuluh KB adalah jabatan kategori keahlian. Teman sekalian, ini mungkin saya perlu tunjukkan ini tentang peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 10. Ya, nomor 10 sekali lagi, nomor 10 itu tentang juknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh KB. Jadi juknis jabatan fungsional penyuluh KB itu di Perban nomor 10 2023. Kayak kita itu selesai ya tentang penyuluh KB, teman-teman pijakan atau dasar hukumnya atau regulasinya. Nah, sedangkan Perban nomor 9 2023, ini yang nomor 9 itu tentang PLKB ya, Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Klasifikasinya apa saja, teman-teman sekalian? Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana itu klasifikasi jabatannya adalah ada ada petugas lapangan keluarga berencana pemula, kemudian ada petugas lapangan KB terampil, ya. Ini saya singkat ya, PLKB mahir dan PLKB penyelia. Teman sekalian, kita mungkin tahu ya, informasi mungkin sama dengan yang saya dapatkan, bahwa teman-teman PPPK, PLKB, BKKBN atau ASN PPK, BKKBN itu yang sebagian itu adalah menduduki atau mendapatkan jabatan sebagai jabatan fungsional PLKB. Jadi jabatan fungsional PLKB adalah jabatan fungsional kategori keterampilan, teman-teman sekalian. Kategori keterampilan berarti basisnya adalah pendidikannya belum S1. Ini kebanyakan adalah D3 yang kita rekrut ya, teman sekalian. Nah, teman sekalian, ini adalah klasifikasi gabung PLKB ya, petugas lapangan KB. Lalu apa ruang lingkup, kemudian unsur dan subunsurnya. Nah, berbeda kalau di fungsional penyuluh KB tadi ya, yang ada penyuluhan, pelayanan, pengembangan ya, penggerakan pengembangan, maka di unsur kegiatan utama dari klasifikasi PLKB yang ada 3. Yang pertama adalah pencatatan laporan, yang B adalah komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, yang ketiga adalah pelayanan ya. Baiklah, kemudian subunsurnya kalau pencatatan pelaporan ya ada pencatatan pelaporan keluarga, ada pencatatan pelaporan pengendalian lapangan, ada pencatatan pelaporan pelayanan kontrasepsi. Ini teman sekalian, ini adalah
unsur dan subunsur dari PLKB, jabatan fungsional PLKB. Kemudian di KIE atau Komunikasi Informasi dan Edukasi ada promosi dan pembinaan, sedangkan di unsur pelayanan meliputi fasilitasi teknis pelayanan dan pembinaan. Pembinaan itu berarti pembinaan terhadap akseptor setelah pelayanan, gitu ya. Ada pembinaan-pembinaan, baik mungkin ada rujukan, ada pembinaan tentang pelayanan ya, pelayanan maupun pasca pelayanan. Baik ya, teman sekalian ya. Jadi sekali lagi, jabatan fungsional PLKB adalah jabatan fungsional kategori keterampilan dan itu petunjuk teknisnya ada di Perban nomor 9 tahun 2023. Selebihnya teman-teman kita akan lihat ya. Nah, ini mungkin kita perjelas ya. Saya mungkin perlu menunjukkan pada teman-teman juknis pelaksanaan jabatan fungsional petugas lapangan keluarga berencana ada di eh, Perban atau Peraturan BKKBN nomor 9 tahun 2023 ya. Ini adalah perbannya. Teman-teman nanti bisa download di sana, bisa lihat ya ketentuan-ketentuan yang ada di juknis ini. Teman sekalian, lalu apa uraian kegiatan jabatan PLKB terampil? Kenapa saya tampilkan yang di sini uraian kegiatan jabatan PLKB terampil, bukan yang pemula, mahir atau penyelia? Karena teman-teman PPPK di perjanjian kerjanya itu tertulis sebagai PLKB terampil, yang ini berarti berbasis keterampilan. Ini khusus bagi teman-teman yang belum S1-nya belum selesai gitu ya. Berarti masih eh, apa eh, diploma ya, untuk masih taraf pendidikan diploma masuk di jabatan PLKB. Nah, teman sekalian, inilah uraian kegiatan, uraian tugas jabatan PLKB terampil. Yang pertama adalah mendata sarana balai penyuluhan berbasis teknologi informasi. Kemudian berarti pencatatan pelaporan berbasis teknologi dan informasi kan ada di SIGA ya, teman sekalian ya, Sistem Informasi Keluarga. Kemudian yang kedua adalah mendata institusi masyarakat pedesaan atau perkotaan, ada PPKBD ya, kemudian sub PPKBD dan kelompok KB. PPKBD adalah pembantu pembina KB desa atau kelurahan. Jadi dia ada di desa, tingkat desa. Kalau sub ada di tingkat RW dan kelompok KB ada di tingkat RT ya, atau rukun tetangga. Kemudian mempromosikan program melalui forum pertemuan. Jadi teman-teman PLKB terampil itu salah satu tugas yang harus dilakukan adalah mempromosikan program Bangga Kencana, maksudnya ini teman-teman, melalui forum-forum pertemuan yang ada baik di tingkatan desa, RW maupun di RT ya, seperti yang ada di desa kelurahan. Kemudian berikutnya adalah menyusun naskah media kompleks promosi program. Jadi media kompleks itu maksudnya adalah media naskah media yang disusun ya, itu berbasis program Bangga Kencana, berbagai substansi isi yang ada di program Bangga Kencana. Jadi maksudnya bukan hanya naskah media tentang pendataan saja itu ya, atau tentang KAI saja, tapi dia isinya itu cukup menyeluruh ya tentang program Bangga Kencana. Baik, berikutnya adalah melakukan KIE secara kelompok. Nah, ini juga tugas PLKB terampil melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi secara kelompok. Kemudian teman-teman, nomor 6 adalah memfasilitasi pelayanan alat kontrasepsi non-MKJP, yang memfasilitasi pelayanan alat kontrasepsi non-MKJP. Berarti non-MKJP itu ada suntik pil kondom ya. Nah, ini teman-teman untuk fasilitasi pelayanan MKJP, ada IUD, MO, implan, dan IUD, MOP, MOW, implan itu nanti menjadi tugas dari penyuluh KB. Kalau ini non-MKJP adalah bisa difasilitasi oleh teman-teman PLKB terampil. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya teman-teman sekalian ya ada kerjasama dari teman-teman PLKB terampil dan penyuluh KB ya, kategori keahlian. Karena kita pendekatannya adalah penggarapan desanya adalah pendekatan pembina wilayah. Kemudian yang ketujuh, mendampingi peserta KB pasca persalinan, baik secara
baik MKJP maupun non MKJP. Itu tugas kita ya. Kemudian membentuk kelompok kegiatan. Kelompok kegiatan biasa disebut Poktan, kemudian membentuk setara Poktan atau Poktan penguatan lainnya pada program Bangga Kencana. Banyak kelompok kegiatan, tetapi kalau yang bukan Poktan ya, kalau kelompok kegiatan itu kelompok kegiatan pembangunan keluarga, teman-teman sekalian ada BKB, BKR, ya, BKL ya, itu adalah Poktan, setara Poktan juga ada banyak ya eh, di desa ya, ada kelompok-kelompok remaja, kemudian kelompok pelopor itu kan setara Poktan atau Poktan penguatan lainnya. Ini teman-teman kelompok-kelompok kegiatan yang ada di desa kelurahan di, di luar ya BKB, BKR, BKL, UPPKA ya. 9 adalah melakukan kemitraan dengan organisasi masyarakat dan atau lintas sektor. Ini juga tugas jabatan dari PLKB Terampil melakukan kemitraan. Nah, teman-teman sekalian, dari 9 uraian kegiatan jabatan PLKB Terampil ini, teman sekalian ya, ini output tugasnya berarti kalau memfasilitasi ya berarti outputnya adalah terfasilitasinya pelayanan. Terus kemudian terselenggaranya pendampingan, kali itu mendampingi ya. Kalau itu membentuk berarti terbentuknya kelompok. Itu adalah output output tugas jabatan dari teman-teman PLKB Terampil. Makanya teman sekalian ya, tugasnya itu untuk PLKB Terampil. Kemudian kita coba lihat teman-teman, kita coba fokus di jabatan ahli pertama, penyuluh KB ahli pertama. Ini petunjuk teknisnya ada di Perban nomor 10 tahun, bukan tahunan ya, 2023 tentang juknis jabatan penyuluh KB. Ya. Kalau saya tulis PKB ini bukan partai teman-teman, tetapi bukan partai politik, tapi ini singkatan dari penyuluh KB ya. Baik, ini untuk biar simpel aja teman sekalian. Nah, apa tugas atau uraian kegiatan jabatan penyuluh KB ahli pertama? Yang pertama adalah melakukan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE melalui media sosial. Nah, ini bedanya ya teman-teman sekalian, kalau tadi yang terampil itu belum sampai ke media sosial, tulisan, gambar, infografis, video atau audio. Tapi kalau kita perhatikan di uraian kegiatan jabatan PLKB yang tadi di Perban nomor 9 itu, KIE-nya adalah KIE kelompok ya. Yang ada di sana adalah KIE kelompok dan pertemuan. Nah, yang kedua adalah menyusun instrumen pemantauan. Ya. Jadi teman-teman kalau yang tadi di PLKB itu melakukan pendataan, ya, pencatatan laporan, maka yang penyuluh KB ahli pertama levelnya lebih meningkat lagi, yaitu menyusun instrumen pemantauan dan melakukan evaluasi. Ya. Jadi teman-teman ahli teman-teman PLKB, petugas lapangan ya, jabatan fungsional PLKB melakukan penyuluhan. Lah ini teman-teman yang ahli ya, penyuluh KB ahli pertama itu melakukan menyusun instrumen dan melakukan evaluasi penyuluhan. Ini evaluasi penyuluhan itu adalah evaluasi penyuluhan yang ada di wilayah, baik yang dilakukan oleh PLKB maupun oleh penyuluh KB. Kemudian yang ketiga adalah melakukan konseling secara perorangan terkait keluarga berencana. Ini teman sekalian, konseling secara perorangan dilakukan oleh PKB ahli pertama. Tapi pada prakteknya nanti teman-teman bisa berkoordinasi bersama dengan teman-teman PLKB ya, supaya nanti layanan konseling bisa dilayankan atau diselenggarakan secara lebih masif ya, baik oleh penyuluh KB ahli pertama maupun oleh BPPK PLKB. Tapi untuk uraian kegiatan jelas di Perban 10 itu ini adalah uraian kegiatan Japung penyuluh KB ahli pertama. Kemudian yang keempat adalah menganalisis dan mengevaluasi pasca pelayanan. Baik teman sekalian ya, kalau di PLKB tadi pendampingan pasca pelayanan, maka di sini adalah menganalisis dan mengevaluasi. Menganalisis itu maksudnya adalah membandingkan, kemudian ya membandingkan, kemudian menelaah, menelusuri ya, ada apa ya di pelayanannya itu, apa yang kurang ya, dan dievaluasi juga, dievaluasi itu untuk perbaikan. Kemudian yang kelima adalah melakukan pelayanan rujukan terkait komplikasi dan kegagalan. Apabila terjadi komplikasi dan kegagalan dalam pelayanan atau penggunaan kontrasepsi, maka ini adalah tugas dari PKB ahli pertama.
Tapi nanti pada pelaksananya perlu kerjasama dengan teman-teman PLKB ya, mungkin informasinya dari PLKB, kemudian pendekatan persiapan rujukan juga dengan PLKB bareng-bareng nanti pelayan. Tapi yang ini yang bisa dinilaikan ya di angka kredit teman sekalian ya. Baik teman sekalian, kemudian untuk selanjutnya nomor 6 ya, masih uraian kegiatan jabatan PKP ahli pertama adalah menyusun instrumen pemantauan, menyusun evaluasi pelayanan, kemudian 7 menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi terkait advokasi. Nah, ini lebih spesifik lagi ya. Jadi instrumen pemantauan dan evaluasi advokasi itu adalah tugas PKB ahli pertama, bukan tugas dari PLKB. Walaupun prakteknya nanti teman-teman akan bersama-sama dengan PLKB ya, saling bahu-membahu ya, bantu-membantu. Kemudian yang ke-8 adalah menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan kemitraan. Ya, kemitraan itu kita evaluasi, kemudian mengembangkan materi komunikasi informasi atau mengembangkan materi KIE, kemudian menyusun profil keluarga, profil kelompok kegiatan, atau profil setara koktan. Ya. Profil itu yang nyusun adalah PKB ahli pertama, bukan oleh PLKB ya. Jadi ini lebih ke apa? Lebih tarafnya lebih tinggi ya, levelnya lebih tinggi daripada pelaksana teknis yang dilakukan oleh PLKB. Kemudian menyusun materi konseling berbasis teknologi informasi ya. Konseling bisa konseling KB, bisa konseling remaja, bisa konseling keluarga ya. Tapi basisnya teknologi informasi. Menyusun materi ya, walaupun teman-teman sekalian kita sudah tahu banyak tentang ada aplikasi berbasis teknologi pada pelaksanaan konseling ya. Kita punya ya teman-teman ya, ada aplikasi KKBPK ya pernah juga, kemudian ada konseling menggunakan apa, menggunakan aplikasi ya ini teman sekalian ya. Atau mungkin juga ada konseling berimbang ya, konseling KB berimbang atau SKB strategi konseling berimbang itu juga berbasis teknologi informasi. Yang ke-12 adalah menyusun atau mengembangkan materi kebijakan penggerakan. Itu yang ke-12 ya teman sekalian ya. Nah, teman sekalian, itu adalah tugas-tugasnya. Maka kalau tugasnya menyusun, ya, maka ada dokumen, ya, ada dokumen sebagai output kegiatan. Jadi teman sekalian, untuk hasil kerja tugas jabatan PKB ahli, ya, itu kalau kita kelompokkan itu ada dua, dokumen dan laporan. Ya. Ini dokumen hasil KIE, dokumen hasil KIE dalam bentuk tulisan gambar, ya, media massa. Kemudian ada dokumen penyusunan instrumen, ada laporan, ada dokumen hasil analisis, dokumen hasil pelayanan. Jadi intinya hasil kerja tugas jabatan penyuluh KB ahli itu kalau kita kelompokkan ada kelompok dokumen dan ada kelompok laporan. Ini teman sekalian ya, dokumen-dokumen semua ya. Jadi ini adalah sebagai bukti kegiatan dan ini teman-teman harus disusun setiap kali melakukan kegiatan tugas jabatan. Karena dokumen-dokumen dan laporan ini pada akhir tahun akan dijadikan sebagai bukti dukung kegiatan teman-teman ya, bukti dukung kinerja. Nanti dalam penilaian kinerja itu di akhir tahun teman-teman harus menginput dokumen dan laporan ini pada bukti dukung untuk penilaian kinerja ya, penilaian kinerja tahunan di akhir tahun. Jadi teman-teman sudah melaksanakan pekerjaan yang luar biasa, banyak ya, dan bermanfaat, sebaiknya disertai dengan ketekunan atau kemauan teman-teman untuk membuat dokumen, membuat laporan ya. Dan sebaiknya jangan di akhir tahun, tapi setiap melakukan tugas jabatan, teman-teman membuat bukti dukung berupa dokumen dan laporan. Supaya nanti di akhir tahun teman-teman bisa menginput ya, menginput di bukti dukung kegiatan untuk penilaian kinerja ya, penilaian kerja kinerja teman-teman sekalian. Nah, teman sekalian itu tadi adalah tentang dasar hukum, kemudian kebijakan, kedudukan PLKB penyuluh KB, uraian tugas jabatan dan output kerja, output hasil kerja yang kita sudah bahas tadi. Sekarang kita akan melihat keberadaan dari PPPK atau eksistensi PPPK.
Baik teman sekalian ya, PPPK sebagaimana pegawai negeri sipil lainnya adalah aparatur sipil negara. Jadi di Undang-Undang Nomor 20 2023 itu disebut bahwa aparatur sipil negara terdiri atas pegawai negeri sipil dan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi teman-teman PPPK itu punya kedudukan sama penting ya dengan PNS ya. Jadi jangan ada rasa berkecil hati, minder atau merasa lebih kecil dari PNS ya, tapi sama-sama penting. PNS ya ASN, PPPK juga ASN. Nah, kenapa PPPK ada? Ini teman-teman ini banyak typo ya, teman sekalian ya. Di penulisan karena kita sebenarnya ingin memberikan informasi yang cepat ya, tapi penulisannya terlalu cepat sehingga ada double huruf ya. Jadi PPPK direkrut atau PPPK diadakan ya, teman sekalian, karena dibutuhkan pemerintah. Jadi pemerintah memiliki kebutuhan tenaga kerja yang profesional, bekerja secara kompeten dan cepat. Nah, ini teman sekalian ya. Maka salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah merekrut PPPK ya, bukan hanya pemerintah ya, karena ini dasarnya kan undang-undang. Jadi pemerintah dan legislatif ya, DPR ada pembuat undang-undang kan berarti kan eksekutif, pemerintah dan DPR ya sebagai legislatif. Nah, di undang-undang itu teman sekalian ya, PPPK diperlukan karena untuk memenuhi kebutuhan pemerintah akan tenaga kerja yang. Nah, yang kedua, PPPK dan PNS memiliki kewajiban yang sama ya. Kewajibannya sama, tugasnya sama. Kemudian kompensasi atau kesejahteraan kesehatan selama bekerja ya, selama melaksanakan tugas itu sama ya teman sekalian. Cuma sedikit perbedaan yaitu ketika tentang fasilitas dari PNS dan PPPK ada sedikit perbedaan ya teman sekalian. Mungkin fasilitas jenjang karir dan sebagainya contohnya itu berbeda. Kemudian ada jaminan pensiun, ini juga berbeda ya. Jaminan pensiun kalau di PNS memang ada pensiun, tetapi untuk PPPK itu untuk pensiun atau hari tuanya itu nanti didorong oleh instansi tempat PPPK bekerja itu didorong ada program bekerjasama dengan lembaga penjamin hari tua ya, baik PT Taspen maupun bank ya. Jadi nanti teman-teman PPK diarahkan oleh organisasi tempat bekerjanya itu untuk mengikuti program jaminan hari tua ya. Bisa mengikuti program yang ada di PT Taspen maupun program jaminan hari tua yang ada di bank. Otomatis atau konsekuensinya teman-teman membayar kewajiban ya. PNS dapat pensiun juga karena setiap bulan ada pemotongan atau ada iurannya dari gaji ya, dari gaji PNS. Itu sedikit perbedaan tapi nggak masalah teman-teman sekalian. PPPK dan PNS sama-sama pegawai pemerintah, sama-sama aparatur yang dibutuhkan oleh negara, ya, oleh pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Jadi teman sekalian ya sama ya PPPK dan PNS cuma sedikit saja perbedaan. Nah teman sekalian, apakah gaji dan tunjangannya diterima oleh PPK? Baik teman, ini haknya yang diatur di PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, bahwa PPPK mendapatkan gaji pokok, mendapatkan tunjangan keluarga, mendapatkan tunjangan pangan ya, mungkin kalau di BKKBN ada uang makan gitu ya. Kemudian ada tunjangan jabatan. Kemudian ada tunjangan kinerja ya bagi PPPK di pemerintah pusat. Kalau BKKBN termasuk ikut pemerintah pusat ya, lembaga pusat. Kemudian di daerah ada tambahan penghasilan atau tamsil, ada tunjangan risiko, tunjangan khusus ya, atau tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Ini tunjangan profesi bagi guru dan dosen sering disebut sebagai sertifikasi ya. Itu ada ya. Tapi kita bahas yang di ini aja di BKKBN ya. Baik teman sekalian, itu adalah hak PPPK. Kemudian ini masih hak teman sekalian ya, teman-teman PPPK sebagaimana PNS lainnya mendapatkan cuti tahunan, mendapatkan cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti bersama. Ini ada teman sekalian ya, merupakan cuti jenis cuti yang didapatkan oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun oleh
PNS ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mungkin ada pertanyaan, kalau mau naik gaji, ya naik gaji yang mungkin di sana sampai 1 bulan ya, lah itu silahkan komunikasi, konsultasi dengan pembina kepegawaian yang ada di instansi. Oke ya, teman sekalian ya. Cuti adalah diizinkan dalam jangka waktu tertentu, tidak masuk kerja itu yang disebut dengan cuti. Jadi memang ada approve, ada persetujuan dari pimpinan kalau mau melaksanakan cuti. Jadi tidak semena-mena. Kalau mau cuti berarti harus mengajukan cuti dulu, kemudian ada persetujuan, nah baru dilaksanakan cuti. Ini hak tentang perlindungan bagi PPPK adalah perlindungan berupa jaminan kesehatan, JAMKES ya, kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Nah, untuk bantuan hukum, tentu bantuan hukum diberikan pada perkara yang dihadapi ketika ada terkait dengan pelaksanaan tugas ya, teman sekalian. Teman-teman PPPK sebagai ASN ketika melaksanakan tugas itu misalnya ada sengketa, ada persoalan hukum ya, misalnya ada komplain ya ketidakpuasan pengguna kontrasepsi misalnya ya kepada teman-teman PPPK PLKB atau penyuluh KB, itu nanti teman-teman akan berhak ya mendapatkan bantuan hukum karena ada persoalan hukum ketika melaksanakan tugas. Kemudian untuk hak lainnya adalah tentang pengembangan kompetensi teman sekalian ya. Jadi teman-teman kembangkan kompetensinya ya supaya lebih profesional ya, lebih melayani dengan dasar adalah kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan bagi teman-teman untuk mendapatkan pengembangan kompetensi ya, baik melalui pelatihan, melalui workshop, melalui tugas belajar dan sebagainya. Itu dasarnya ini kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja. Nah, untuk yang ketiga, penilaian kinerja kita upayakan teman-teman atau teman-teman harus upayakan supaya penilaian kinerja teman-teman ya di akhir tahun itu dalam posisi sangat baik gitu ya. Kita diupayakan itu. Jadi jangan sampai penilaiannya itu kurang atau tidak baik. Kemudian teman sekalian, PPPK juga PPPK ya juga berhak menerima penghargaan. Nah, penghargaan bisa berupa pemberian tanda kehormatan ya apabila ada kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas. Tapi kalau pelaksanaan tugas seperti hanya yang ada di uraian tugas ya tentu teman-teman ya tidak mendapatkan pemberian tanda kehormatan ya. Ini diatur di ketentuan lain ya teman sekalian ya. Tapi nah, di samping hak teman sekalian itu ada beberapa kewajiban. Inilah kewajiban ini harus dilakukan supaya teman-teman sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu tidak melakukan mal prestasi, wan prestasi, atau tidak mengingkari ya apa yang sudah tertulis di perjanjian kerja teman-teman yang ditandatangani sebelum pelantikan. Nah, teman-teman ini kewajibannya adalah memberikan kebijakan publik, ya, ini normatif semua ya, memberikan pelayanan publik, ya, ini kan tugas juga ya, ini jadi kewajiban. Mempererat persatuan kesatuan, setia dan taat, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang berwenang ya, kemudian menaati peraturan perundangan. Ini sih teman sekalian, ini kewajiban-kewajiban bukannya teman-teman PPPK ya, ASN pun punya kewajiban seperti ini. Kemudian melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, menunjukkan integritas, menyimpan rahasia jabatan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, menggunakan, memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Jadi ini kewajiban-kewajiban aparatur sipil negara teman sekalian ya. Jadi bukan hanya teman-teman PPPK, tapi PNS pun punya kewajiban seperti ini. Termasuk salah satunya mungkin menjadi sering diperbincangkan adalah tentang kewajiban bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI ya dan setelahnya di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kewajiban bukan hanya PPPK, PNS pun punya kewajiban itu. Tapi jangan khawatir teman sekalian, tentu pembina kepegawaian akan punya banyak pertimbangan di mana sebaiknya teman-teman ditempatkan ya. Tentu
terkait pula dengan kebutuhan organisasi. Jadi kita sebagai bagian dari organisasi lebih baik ya kita patuhi ya kewajiban itu memang karena kewajiban. Kemudian disiplin teman sekalian ya di PP 49 2018 tentang manajemen PPPK diatur tentang disiplin. Ada disiplin di sana ya, banyak kali teman sekalian ya. Nah, ini teman sekalian di PPPK ya, di PP 49 2018 tentang manajemen PPPK juga diatur larangan-larangan yang berarti yang tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Nah, teman-teman sekalian tidak boleh dilakukan tidak berarti memasung atau memasung atau membuat kita terbelenggu ya, terbelenggu sikap sikap dan perilakunya ya, tapi semata-mata untuk menjaga nama baik pribadi, organisasi, kemudian menjaga nama baik PPPK atau ASN ya, juga dalam rangka di samping menjaga nama baik supaya bisa melaksanakan tugas baik-baiknya. Ada beberapa larangan ya yang tidak boleh ya menyalahgunakan wewenang. Itu bukan hanya PPPK yang tidak boleh menyalahgunakan wewenang ya, semua aparatur sipil negara juga begitu. Menjadi perantara, mendapatkan keuntungan ya, perantara kita ada konflik kepentingan di belakang tugas juga nggak boleh. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain atau organisasi internasional ya. Padahal kita sudah jadi PPPK, tapi bekerja di tempat lain itu juga nggak boleh tanpa izin dari pemerintah atau yang berwenang. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, LMS asing, memiliki menjual membeli ya, menggadaikan menyewakan atau meminjamkan BMN barang milik negara secara tidak sah juga nggak boleh. Intinya larangan ini adalah hal-hal yang memang secara etik dan secara patutan memang tidak patut ya, tidak boleh dilakukan oleh PPPK. Ya. Pokoknya oleh ASN baik PPPK maupun PNS itu nggak boleh. Ya, menerima hadiah atau gratifikasi juga nggak boleh, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan juga tidak boleh ya. Ini bukan hanya di pemerintah, di swasta pun atau di keluarga pun juga nggak boleh ya kita bertindak sewenang-wenang. Kemudian melakukan menghalangi mempersulit pelayanan, kita harusnya memberikan pelayanan sebaik-baiknya, tapi kalau misalnya menghalangi atau mempersulit pelayanan ya ini tentu dilarang ya. Kalau dilakukan tentu akan mendapatkan sanksi. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Jadi kalau larangan ini dilanggar atau larangan ini tidak dipatuhi oleh teman-teman PPPK itu nanti akan ada sanksi. Apa itu sanksinya? Sanksi sedang berupa teguran lisan, teguran tertulis ya, atau pernyataan tidak puas. Kemudian ada sanksi berat ya berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja ya, baik dengan hormat tidak hormat maupun atas permintaan sendiri itu nggak boleh. Tapi nggak usah kita bahas panjang teman sekalian karena kita tidak ingin teman-teman PPPK melakukan pelanggaran ya indisipliner sehingga kena sanksi. Jangan ya teman sekalian ya, berbanggalah dengan jabatan yang teman-teman dapatkan sekarang dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu teman sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan jabatan fungsional penyuluh KB dan PLKB ya di BKKBN dan Pemprov DKI Jakarta. Harapannya teman-teman akan lebih mengenali dirinya ya dalam pelaksanaan tugas, mengenali tugas-tugas yang harus dilakukan, terus kemudian bagaimana mempertanggungjawabkannya, serta teman-teman akan karena lebih kenal ya dengan tugas jabatan, teman-teman akan lebih bangga. Intinya teman sekalian, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan PNS itu sama-sama ASN ya, jadi jangan jangan merasa lebih kecil dari PNS ya teman-teman. Semua aparatur ya, semua pegawai, ya, semua aparatur, semua pegawai di BKKBN itu penting, baik PNS maupun PPPK di BKKBN sama-sama punya peran penting untuk mensukseskan program Bangga Kencana. Saya kira itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Salam BKKBN, berencana itu keren.